By the way, Kang Afif kan orang yang selalu update teknologi nih. Kalau Kang Afif pakai AI juga nggak untuk ngebantu pekerjaan-pekerjaan Kang Afif? Udah kayak gitu, kalau untuk yang berhubungan sama grafologi, membuat report, laporan, kita pakai AI juga. Kalau kayak gitu, berarti banyak profesi yang bisa digantiin sama AI dong. Sebenarnya skill apa sih nantinya gitu, atau misalkan dari sekarang dan ke depannya gitu ya, yang paling penting untuk kita miliki gitu Kang Afif? Bakat itu ada sesuatu yang kayak bibit pohon lah gitu. Jadi ini bibitnya unggul nggak nih gitu. Nah itulah bakat. Oke. Jadi itu biasanya udah dari. Tapi nanti kalau grafologi bisa juga nggak sih Kang Afif ngelihat adaptasi? Tadi kan Kang Afif nyebutin juga ya beberapa apa ya kayak tipe orang yang untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi ini gitu kan, kayak adaptasi dan yang lain kayak gitu. Nah di grafologi sendiri itu tuh bisa nggak sih Kang Afif untuk apa namanya ngelihat itu gitu? Ini aku lagi baca berita nih Kang Afif nih ya. Ini perkembangan kecerdasan buatan ini atau AI ini tuh sangat pesat banget, terus menjanjikan. Bahkan ini tuh AI itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Itu bisa dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan hiburan nih Kang Afif. Nah, by the way Kang Afif kan orang yang selalu update teknologi nih. Kalau Kang Afif pakai AI juga nggak untuk ngebantu pekerjaan-pekerjaan Kang Afif? Pakai dong, pakai banget. Apa aja nih Kang Afif kalau biasanya kalau Kang Ya, Afif? jadi AI itu bener ya, kan lagi berkembang banget. Dan AI itu diprediksi akan masuk ke berbagai bidang. Ya, selain tadi kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan sebagainya gitu. Nah, kalau di kami itu beberapa. Pertama, saya kan suka ngajar. Nah, maka dipakai untuk nyusun outline materi ajar. Udah gitu ngebantu juga untuk ngebikin, kalau lagi bikin slide, itu bikin gambar-gambarnya sekarang udah banyak pakai AI. Jadi nggak perlu kayak nyari satu-satu kayak gitu, tapi kita tinggal bikin apa deskripsi kebutuhan kitanya gitu ya Kang Afif? Betul, itu langsung jadi. Udah kayak gitu, kalau untuk yang berhubungan sama grafologi, membuat report, laporan, kita pakai AI juga. Oh iya? Gitu, jadi masukin indikator-indikator temuannya seperti apa, nanti keluar deskripsinya, saran rekomendasi, dan sebagainya pakai AI. Wah, berarti mempercepat bikin analisis ya Kang Afif? Cepet banget. Tapi kalau kayak gitu harus tetap jadi grafolog dulu kan? Tetap gitu. Supaya tahu kan tanda apa yang harus dimasukin kan gitu. Iya. Sama nanti di review kembali, kan itu hanya AI itu hanya alat bantu. Ya tetap nanti kita yang harus melihat bener nggak nih gitu. Iya benar. Nah terus udah kayak gitu juga AI dipakai untuk kayak misalnya rekaman video, terus kayak suara, itu juga pakai AI. Gimana tuh Kang? Jadi kayak misalnya bikin konten-konten nih gitu. Nah itu banyak yang udah dibantu juga sama, ya udah karena waktunya terbatas, jadi di cloning ibaratnya gitu, di cloning suaranya, terus videonya gitu. Jadi nanti seperti ini gitu, seperti ini, cuman bukan real tapi AI, tapi orang-orang melihatnya itu kayak betulan. Kayak betulan, kayak gitu ya. Oh, ini berarti banyak banget yang membantu apa ya pekerjaan gitu ya, dari segi waktu juga lebih efisien gitu ya Kang Afif ya. Betul. Wah, satu lagi. Apa tuh? Yaitu gini. Ketika di website kan suka ada yang nanya-nanya tuh, ya ada yang nanya atau misalnya ada yang WhatsApp, misalnya, saya tertarik program ini. Nah itu sekarang juga udah dibantu sama AI. Jadi ngejawabnya bisa 24 jam, bisa follow up-nya otomatis, ngejawabnya natural seperti manusia. Gitu. Wow. AI, keren banget kan? Oke. Wah, berarti Kang Afif sangat memanfaatkan teknologi banget gitu ya. Berarti Kang Afif kalau kayak gitu berarti banyak profesi yang bisa digantiin sama AI dong? Sebenarnya kalau saya lihat banyak juga sih yang bisa diganti. Meskipun nggak 100% ya. Gitu. Banyak yang bisa diganti sama AI itu. Oke. Tapi kalau Kang Afif sendiri ketika sudah sangat memaksimalkan teknologi ini gitu ya, ada nggak profesi-profesi yang ternyata sama Kang Afif tuh digantiin aja gitu sama si AI ini? Nah kan kalau katanya CEO-nya Nvidia, ya, Jensen Huang itu, dia bilang bahwa sebenarnya orang yang
orang yang bisa AI, dia akan lebih unggul dibandingkan orang yang tidak bisa AI gitu. Jadi sama, orang ini bisa akan tetap ada pekerjaan gitu, tapi akan kalah dengan orang-orang yang bisa memanfaatkan AI. Nah, nanti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin dan monoton, itulah yang nanti akan bisa kemungkinan tergantikan sama AI. Contohnya? Misalnya gini, di accounting misalnya. Kalau dulu itu ngitung-ngitung, misalnya ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, mungkin nanti harus dihitungnya manual, ya kan? Oh ya, nanti masukin nih, beli ini apa, beli itu apa gitu, nanti bikin tabelnya dan sebagainya. Meskipun udah ada beberapa software juga yang otomatis, tapi dengan AI itu tuh bisa keluar dengan sangat cepat sekali, bahkan sampai ke rekap dan rekomendasi untuk kedepannya tuh apa. Iya. Gitu. Nah, sebelumnya untuk rekomendasi itu kan harus dibikin penilaian tersendiri lagi gitu. Nah, itu nanti tergantikan sama AI. Oke, jadi sebenarnya bukan menggantikan tapi membantu ya Kang Afif ya. Membantu. Oke. Nah, karena kan Kang Afif juga punya beberapa perusahaan juga nih sebagai founder nih ya Kang Afif. Nah, tapi sebenarnya ketika untuk menyesuaikan kita di zaman yang teknologi serba cepat ini gitu ya, sebenarnya skill apa sih nantinya gitu, atau misalkan dari sekarang dan ke depannya gitu ya, yang paling penting untuk kita miliki gitu Kang Afif? Iya, jadi sebenarnya kalau skill yang dimiliki itu kan ada banyak ya yang harus kita miliki. Nah, cuman kalau tadi berkaitan sama kedepannya kan berarti menghadapi sesuatu yang baru, yang belum jelas gitu. Maka ada beberapa tuh yang menurut saya itu cukup diperlukan, yaitu kemampuan adaptasi. Iya. Kemudian keterbukaan, ya terbuka dengan hal-hal baru gitu. Kemudian ada yang namanya tuh daya penasaran. Nah, tapi pada curiosity gitu ya. Betul ya, curiosity. Nah, pada saat yang bersamaan itu juga nah kalau ini skill opsional ya. Kalau misalnya mau terjun sebagai kayak entrepreneur atau jualan usaha sendiri, berarti ya skill entrepreneur juga itu dibutuhkan. Nah, entrepreneur nanti ada kaitannya sama kemampuan melihat masalah dan memecahkan masalah. Jadi creativity gitu. Nah, itu ada banyak banget. Relasi sosial juga perlu. Karena Kenapa tuh kalau relasi sosial? Dengan kita mudah menjalin relasi, partnership gitu, itu kan lebih membuka peluang-peluang bisnis baru gitu. Jadi ada banyak. Oke. Tapi kalau dari Kang Afif sendiri nih ya, ketika menggunakan ini, ada nggak sih tantangan tersendiri gitu menggunakan AI juga? Tantangannya itu adalah kayak gini, AI itu saking berkembangnya cepet banget, maka dalam waktu 2 tahun ini aja, itu tuh sangat banyak bermunculan option-option baru yang ternyata ini lebih bagus gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah, wah ini bagus nih, kepake banget, terus udah gitu misalnya kita langganan. Langganan kan ada yang bulanan, ada yang tahunan. Biasanya kalau tahunan kan lebih murah tuh gitu. Langganan tahunan, nggak taunya ini muncul lagi yang lebih baru gitu. Nah, itu contoh-contohnya gitu. Oh, ini ternyata lebih bagus, lebih apa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ada banyak itu juga, ini kalau ini buat saya pribadi ya, personal gitu. Saya tuh kan orangnya tipe yang suka mencoba-coba. Kan gitu. Wah, ini bagus nih, cobain. Nah, itu menjadi, kalau di psikologi ada yang namanya tuh kayak paradox of choice. Iya, gitu. Gimana tuh? Jadi, wah ini bagus. Jadi yang mana ya gitu. Wah, ada lagi gitu. Nah, seperti itu. Gitu. Oke. Jadi karena Kang Afif tipe yang suka mencoba, jadi kayak tantangannya itu adalah paradox of choice-nya gitu ya Kang Afif ya. Oke. Nah, tapi Kang Afif kan aku mau nanya nih tadi, karena kita ngebahas tentang skill nih ya Kang Afif. Karena kan tadi kata Kang Afif skill yang dibutuhkan tuh ada yang keterbukaan, terus juga adaptasi dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk kepekerjaan Kang Afif nih, sebenarnya untuk menyesuaikan dengan teknologi ini, skill apa sih sebenarnya yang kayak bisa kita, tapi sebelum nanti sebenarnya skill apa yang bisa kita kembangkan, atau skill apa sih yang harus kita punya? Tapi sebenarnya skill itu ada dasar dari diri kita, atau memang skill itu tuh bisa diciptakan Kang Afif? Oke. Nah, ini bagus pertanyaan ini. Jadi skill itu apakah ada dari dasar ya atau diciptakan, ya kan? Nah, sebelum bahas skill, kadang-kadang kalau di luar sana tuh suka ada bahasa kan minat dan bakat. Gitu. Ada minat, ada bakat gitu. Nah, biasanya bakat itu ada sesuatu yang
kayak bibit pohon lah gitu. Jadi ini bibitnya unggul nggak nih gitu. Nah itulah bakat. Jadi itu biasanya udah dari bawaan. Dalam diri. Gitu. Nah minat itu biasanya karena dari pengalaman. Wah ini seneng nih, wah saya tertarik sama ini gitu. Nah yang bagus itulah ketika individu minat dan bakatnya itu selaras. Selaras, misalnya, bakatnya memang nyanyi misalnya, minatnya juga nyanyi, itu bagus. Gitu. Nah sekarang berkaitan sama skill. Skill itu adalah sesuatu yang dilatih. Jadi ketika dia ada bakat, tapi tidak terlatih, ya maka bakatnya itu akan cepat gitu ya, cepat untuk ya nyanyi suaranya bagus nih, tapi karena tidak terlatih tetap nggak bisa optimal gitu. Nah minat juga sama, wah saya minat banget nih sama nyanyi, tapi skillnya nggak dilatih. Nah maka ya susah juga gitu untuk optimal. Bisa sih nyanyi gitu, seneng sih tapi nggak optimal. Nah jadi skill itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Berarti sebenarnya skill itu udah ada di dalam diri kita gitu ya Kang Afif ya? Atau skill enggak, belum. Misal contohnya gini, ketika kita mungkin misalnya Dania nih ya, Dania suka masak. Oh ya seneng nih gitu ya, wah seneng banget sama masak. Tapi waktu kecil gitu kan belum tentu bisa masak. Iya. Nah skill masaknya itu ketika dilatih ya, misalnya Dania ada bakatnya, ada bakat masak, aku misalnya nggak ada bakat masak nih. Ada minat masak, aku ada minat masak juga. Jadi bedanya adalah aku nggak ada bakatnya, Dania ada bakatnya. Nah waktu kecil, misalnya waktu SMP, kita sama-sama nggak bisa masak. Maka skill kita di masak 0. Nah kemudian waktu pas diajarin sama guru, karena Dania tadi ada sama-sama seneng nih, karena kita minat kan, sih masak gitu. Nah tapi karena Dania itu ada bakatnya, maka ketika diajarin sama guru 1 kali, 2 kali, Dania langsung mahir. Aku butuh beberapa kali karena aku nggak bakat. Gitu ya. Nah setelah melewati masa tertentu, ya udah kalau skillnya dilatih terus, maka skill masaknya itu Dania akan jadi unggul. Aku juga bisa jadi unggul juga gitu. Cuman akan lama gitu. Nah itu skill, itu lah di pengajaran masak itu. Berarti skill itu yang kayak hal-hal yang bisa dikembangkan gitu ya Kang Afif ya? Betul, bisa dikembangkan. I see. Nah, tapi kadang-kadang Kang Afif ya, beberapa orang, enggak beberapa orang sih, kayaknya banyak orang juga gitu ya, enggak ngeh gitu. Kadang-kadang suka enggak ngeh sama skill yang mereka tuh sebenarnya tuh kamu tuh punya loh skill itu gitu. Nah tapi kalau menurut Kang Afif nih, untuk tahu bagaimana cara kita tuh tahu skill kita itu di mana dan pada akhirnya kita bisa mengoptimalkan itu kira-kira kayak gimana Kang Afif? Iya. Jadi ini bagus banget pertanyaannya. Karena apa? Ketika orang itu bisa mengoptimalkannya, biasanya orang itu lebih mudah untuk sukses, lebih mudah untuk berkembang, ya sesuai dengan ya bakat minatnya kan gitu. Itu lebih bagus. Cuman betul banget, sayangnya banyak yang tidak menyadari itu sehingga akhirnya nggak optimal gitu. Iya benar. Nah biasanya nih ya kalau dalam di dunia psikologi ya, itu sebelum kita mengarahkan skillnya apa nih gitu, kemudian apa yang harus dikembangkan. Biasanya kita mundur lagi ke minat dan bakat. Makanya kalau di biro-biro psikologi itu kan biasanya tes minat dan bakat. Gitu. Jadi belum ngebahas skillnya dulu. Tes minat dan bakat dulu. Nah, dari minat ya, kalau minat biasanya tuh dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada banyak tesnya ya. Nanti di situ tuh ada salah satunya kumpulan pertanyaan yang sifatnya tuh di ranking. Mulai 1 sampai 10 misalnya. Nanti di bidang apa gitu, di bidang A misalnya. Nanti ada 10 pilihan, kita diminta urutkan dari 10 itu mana yang menurut kita lebih tertarik. Misalnya contohnya ada fotografi, ada jalan kaki, ada duduk di depan komputer, ada apa gitu. Nah, yang beda-beda gitu nanti kita milihin. 1 yang ini, 2 ini, 3 ini gitu. Nanti ada kelompok 2, sama kita urutkan. Nah, setelah itu nanti hasil akhirnya kelihatan bahwa orang ini dia minatnya itu 3 terbaiknya itu apa? Gitu. Nah, itu baru minat tuh, gitu ya? Betul. Nah, kemudian dites bakat. Nah, bakat itu nanti macam-macam tesnya. Ya, ada banyak banget, salah satunya kayak grafologi. Gitu. Jadi ada potensi kreatifnya enggak, ada sosialnya enggak, ada ininya enggak, apanya gitu ya. Nah, udah nanti dapat bakatnya. Nah, sampai sini dulu
biasanya psikolog gitu ngelihat nih connection-nya udah nyambung belum. Kalau misalnya nyambung, bagus gitu. Ya misalnya ada creativity-nya, ya, ada imajinasinya. Kemudian di minatnya juga ternyata dia senang sama fotografi misalnya yang berhubungan seni. Nah, ya sudah, baru di sini dispesifikan. Oke, kamu maunya apa? Oh, fotografi. Oke, berarti skill. Apa ini? Skill daya bayang ruang, skill kemampuan ngelihat sesuatu, skill bahkan termasuk technical skill-nya ya. Technical skill itu berarti kayak fotografinya dan sebagainya. Nah, itu baru ya udah kamu coba ambil les yang berhubungan sama ini gitu. Jadi skill tuh di sininya berikutnya. Oke, berarti grafologi juga sebenarnya bisa ya untuk melihat bakatnya gitu ya Kang Afif. Betul. Jadi nanti mengoneksi dengan minatnya, lalu diarahkan ke skillnya gitu ya. Yang perlu dilatih apa? Nah, karena berhubungan tadi dengan AI itu sendiri Kang Afif ya, karena kan nanti karena tadi juga banyak beberapa profesi yang pada akhirnya tuh kayak ternyata bisa loh pakai AI, meskipun kata Kang Afif tadi ya, ada perbedaan antara orang yang bisa menggunakan AI dan enggak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya skill-skill itu juga bisa ya Kang Afif ya untuk kita beradaptasi dengan teknologi sekarang gitu ya Kang Afif ya. Iya, jadi kita bisa termasuk ngelihat potensi diri, ya gitu. Termasuk juga orang sekitar, udah gitu nanti dikaitkan. Oh, misalnya gini. Tadi dengan grafologi ya, kaitan dengan grafologi. Jadi misalnya di grafologi itu kita kan bisa ngelihat gimana sih pace orang ini gitu, kecepatan orang ini dalam belajar. Apakah dia itu tipe yang belajarnya perlu step by step bertahap atau perlu yang cepat gitu, ya, yang gambaran keseluruhannya dulu gitu. Nah, nanti dari situ baru ketika mau masuk ke AI, misal kita anggap aja si A ini misalnya Asep nih ya gitu. Asep dia ternyata dari grafologi kelihatan orangnya itu step by step dalam belajar. Maka akan direkomendasikannya kalau kamu mau mempelajari skill baru AI, maka belajarnya seperti apa? Step by step. Gitu. Beda sama Budi. Budi misalnya tipenya komprehensif, cepat. Oke, Budi, berarti kalau misalnya mau mempelajari AI dengan mahir, berarti metode belajarnya adalah metode seperti ini gitu. Karena Budi tadi komprehensif, cepat. Nah, itu grafologi. Tapi nanti kalau grafologi bisa juga nggak sih Kang Afif ngelihat adaptasi? Tadi kan Kang Afif nyebutin juga ya beberapa kayak tipe orang yang untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi ini gitu kan, kayak adaptasi dan yang lain kayak gitu. Nah, di grafologi sendiri itu tuh bisa nggak sih Kang Afif untuk ngelihat itu gitu? Bisa banget. Adaptasi bisa, terus dorongan diri, motivasi sesuatu yang baru, keterbukaan juga itu bisa tuh. Jadi namanya itu broad-mindedness, gitu broad-mindedness. Jadi sama broad-mindedness juga bukan sekedar ngedengerin opini dari orang gitu, tapi juga sesuatu yang baru juga dia terbuka, imajinasi, creativity gitu, bisa tuh. Oke, berarti tadi dapat banyak insight banget ya ternyata Kang Afif ya, dari perkembangan AI ini juga ternyata banyak membantu banget di pekerjaan. Apalagi ternyata Kang Afif tadi juga sempat mention bahwa membuat analisis grafologi juga sudah menggunakan AI. Nah, itu menggunakan apa nih Kang Afif? Ada namanya aplikasi grafoinsights.pro. Ini teman-teman udah ada yang pakai aplikasi itu belum nih Kang Afif ya? Grafoinsights.pro itu menarik banget tuh. Jadi kita tinggal ngeliat tulisan tangannya, terus kita masukin tuh. Ya, jadi kayak ada tanda ini banyak atau medium atau sedikit gitu. Klik masukin. Nanti keluar terus ditanyain juga untuk tujuannya apa? Apakah gambaran diri, penjurusan, atau rekrutmen? Gitu, posisinya apa? Nah, nanti hasilnya itu menjabarkan kepribadiannya, termasuk juga rekomendasi tadi jurusannya apa, atau kalau rekrutmen direkomendasikan atau tidak gitu. Kalau gambaran diri termasuk saran-saran ke depannya apa. grafoinsight.pro. Oke. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran nih sama aplikasi ini, nanti kita cantumin ya link di deskripsinya. Nah, tapi itu sangat membantu banget ya Kang, apalagi kalau misalkan kebutuhan untuk analisis grafologinya cukup banyak gitu ya. Yes. Jadi bisa memakan waktu juga. Oke. Nah, terus juga Kang Afif tadi kita rekap sedikit gitu ya Kang Afif ya, karena tadi juga ternyata
perkembangan AI itu sangat cepat, terus juga sangat memanfaatkan gitu ya dengan teknologi karena sangat membantu ya dari berbagai pekerjaan juga. Nah, terus juga selain karena perkembangan pesat ini kita juga harus cepat juga beradaptasi gitu ya Kang Afif dengan teknologi ini. Nah, terus juga penasaran nih kalau teman-teman nih Kang Afif, kalau misalkan ada teman-teman yang memang jadi oh iya ya ternyata skill aku tuh apa gitu ya untuk menyesuaikan di zaman sekarang kayak gitu. Itu kayak gimana nih Kang Afif caranya untuk bisa ngetahuin atau misalkan mau konsultasi atau mau apa Kang Afif untuk mengetahui jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau dianalisis gitu supaya tahu nih apa sih gitu ya bakat saya itu seperti apa gitu sehingga nanti berkaitan sama skill apa yang perlu dikembangkan itu bisa banget konsultasi di grafologiindonesia.com. Ya, nah itu kami ada layanannya, nanti kirimkan tulisan tangannya, nanti kita analisis ya plusnya apa minusnya apa, nanti itu bisa siapa tahu bisa jadi input ya buat rekan-rekan semua. Tapi kalau misalnya Anda mau baca sendiri ya itu ada tuh ebook gratisnya. Ya gitu. Apa namanya tuh, temukan potensi diri gitu ya. Temukan potensi diri. Betul. Ya gitu. Itu boleh banget ya, silakan download nanti linknya ada di deskripsi ya. Deskripsi itu bisa dibaca di situ. Silakan, itu gratis ya. Nanti Anda belajar tuh. Oh, kalau tulisannya kayak gini berarti artinya apa? Kalau tulisannya gini berarti artinya apa? Gitu. Juga teman-teman merasakan manfaatnya juga. Jangan lupa juga teman-teman kalau misalkan merasakan banyak insight dari video ini, jangan lupa di-share ya ke teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.